Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu fa ibadallahi nafsi wa iyyakum bitaqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Fa inna asqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Jamaah sidang salat subuh yang Allah muliakan seluruhnya, para bapak kami, para saudara kami, para ibunda kami yang Allah muliakan. Dari ini insyaallah ta'ala kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, disyarah Tawdihul Ahkam oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah ta'ala, yang kebetulan kita bahas kemarin di Babul Ghusli wal Hukmil Junubi, tentang bab masalah mandi serta hukum-hukum yang terkait tentang masalah jinabat. Yang kita bahas kemarin tentang diantaranya sebab-sebab keluar diwajibkannya adalah mandi tersebut adalah karena masalah faktor junub alias jinabah. Kemudian ada pendapat yang menyatakan kewajiban mandi junub ini pula ketika masuk di hari Jumat, nanti kita bahas di hari ini pula. Termasuk diantaranya pula yang menyatakan ketika orang telah berbekam wajib mandi junub, nanti akan kita bahas pula. Wabil akhir, yang paling terakhir nanti ada masukan pula dari satu hadis Nabi SAW di saat beliau dinyatakan bahwasanya mewajibkan untuk kalangan kaum muslimin untuk mandi junub setelah mereka memandikan jenazah. Kita bahas pula nantinya. Termasuk kita bahas asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apakah mandi junub nantinya wajibkah ataukah tidak ketika seseorang telah memandikan jenazah nanti. Termasuk tambahan nantinya Pak, kita bahas pula insyaallah ta'ala, apakah wajib seorang yang masuk Islam untuk mandi junub pula. Di hadis yang ke 98 dan hadis yang ke hadis yang ke-98 nantinya. Kemarin Bapak muliakan kita bahas di hadis yang terakhir di mana Rasulullah SAW di bab ini menggunakan diksi atau kalimat-kalimat yang sangat indah. Beliau menggunakan kalimat-kalimat kiasan agar seorang muslim mengerti tentang masalah adab-adab Islam yang tidak terang-terangan menyampaikan apa adanya. Contoh ketika Rasulullah menyatakan idzal taqal khitanan, ketika bertemunya dua alat khitan atau dua bagian dari anatomi tubuh manusia yang dikhitan, hingga beliau menyatakan faqad wajabal ghusl, maka apabila bertemunya dua khitan tersebut, khitan laki-laki dan khitan perempuan, maka dia wajib untuk mandi. Membuka pernyataan atau pertanyaan dalam diksi kita, dalam pernyataan pemikiran kita tentunya, apakah cuma bertemu tok itu sudah wajib mandi? Sebagian ulama tradisional, ngapunten Bapak Ibu muliakan, sebagian ulama tradisional secara tekstual menyatakan ketemu tok, nutul tok wis wajib mandi. Ketemu tok, nutul tok itu wajib mandi. Ini biasanya di masyarakat pedesaan, di para asatidzah kita yang Allah muliakan pula, semoga muliakan beliau semuanya, yang terkesan memang agak-agak tekstual dalam memahami hadis ini. Di satu sisi
Di riwayat yang lain beliau menyatakan idal tazaqa al khitan bil khitan, ketika telah menempel atau melekat alias lengket antara dua khitan. Jadi betul-betul melengket antara khitan laki-laki dan khitan perempuan, maka wajib untuk mandi. Sehingga kemarin ada muncul pernyataan dari beliau yang menyatakan bahwasanya kaitan masalah wajib khitan ini atau wajibnya mandi ini ketika yang namanya khasyafah itu kepala dari yang namanya kemaluan laki-laki. Ketika kepala kemaluan laki-laki ini telah masuk secara sempurna di khitan perempuan, maka saat itulah seseorang dinyatakan wajib untuk mandi. Pirsa kepala Pak ya, pirsa kepala ya, halo kepala kemaluan laki-laki. Ketika telah masuk khasyafah tersebut secara sempurna kepalanya di alat kelamin perempuan, maka itulah telah mereka wajib mandi. Apalagi kemarin ada satu diksi lagi yang beliau menyatakan idza jalasa baina syu'abiha al-arba'i, ketika di antara kalian telah duduk di antara 4 cabang perempuan, yaitu cabangnya kedua tangan dan cabang kedua kaki. Tsumma jahadaha, kemudian laki-laki ini atau sang laki-laki atau sang suami ini jahadaha, bersungguh-sungguh melaksanakan. Kemarin saya menyatakan di sini Pak, dinamakan jahada ibarat seseorang memaku sebuah palu di sebuah tembok biasa. Ketika tembok biasa dipaku dengan palu, dengan paku, biasanya mukulnya itu agak keras, dak-dok hingga kemudian masuk. Dinamakan jahada, memukul tersebut. Ketika yang dinamakan palu ini memukul sebuah sasaran tembok cor-coran yang butuh paku cor khusus, dipukul dengan kekuatan penuh, itulah jahada. Sama dengan di sini Rasulullah menyatakan ketika seorang laki-laki telah duduk di antara 4 cabang wanita, tsumma jahada, dan ia bersungguh-sungguh untuk wanita tersebut. Ini sebuah diksi beliau sallallahu alaihi wasallam tentang indahnya gambaran pernyataan yang memiliki makna dengan hikmah yang luar biasa. Sehingga para ulama menyatakan pula, dan inilah di antara kaifiatul jima yang paling sensual untuk pasangan suami istri. Saya ulang lagi Pak, di antara ulama menyatakan bahwasanya dan bentuk inilah di antara bentuk tata cara yang paling sensual untuk hubungan suami bukan yang lainnya loh ya, suami istri. Laki-lakinya duduk, wanitanya tidur. Hingga beliau menyatakan waqad wajabal ghusl, ketika telah dilakukan tadi, duduk di antara 4 cabang dan bersungguh-sungguh, maka wajib untuk mandi. Ummu Salamah menceritakan, qalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi, Allah tidak pernah malu, tidak akan malu dalam masalah kebenaran. Dalam hadis ini Pak Ibu muliakan, ada ketetapan di kalangan Ahlussunnah menyatakan bahwasanya Allah punya sifat haya, Allah punya sifat malu, dan sifat malu tersebut sesuai dengan apa-apa yang Allah miliki, dan sifat malu tersebut tidak mungkin akan pernah sama dengan sifat malu makhluknya. Dari ini pula dalam kalimat Rasul beliau radhiyallahu anha, Rasul nggak membantahnya dan beliau menetapkan Allah punya sifat malu. Hingga pun beliau menyatakan, fahal alal mar'ati al-ghuslu idza ihtalamat, ya Rasulullah, kalau memang Allah nggak punya sifat malu, Allah memang nggak malu dalam masalah kebenaran, apakah seorang wanita ya Rasulullah wajib mandi ketika ia mimpi sebagaimana mimpinya laki-laki? Perhatikan Pak Ibu muliakan, mimpi ini kemarin saya ceritakan di pertemuan kita pada bulan yang lalu. Mimpi tersebut Pak membuka kemungkinan seorang hamba mimpi basah dengan orang lain. Cuma kalau mimpi basah sama orang lain Pak nggak perlu cerita. Contoh misalnya, ngapunten, panjenengan mimpi basah sama seorang wanita, cerita nang bojo sampean, dik aku ngambek lho dik, ngimpi ambek iki, yo otomatis bojo sampean ngamuk Pak. Sama dengan ibunda pula, membuka kemungkinan mimpi bersama laki-laki lain dan tidak perlu untuk dicari. Paham hari ini sekilas? Cuma Ummu Sulaim cerita secara global, ya Rasulullah, apakah seorang wanita wajib mandi ketika ia mimpi
berjima hubungan badan sama laki-laki. Rasul menyatakan, na'am idza ra'atil ma. Betul, wajib mandi selama wanita ketika bangun tidur melihat adanya air mani yang dikeluarkan oleh dirinya. Mimpi ini Pak Ibu muliakan tidak mengurangi tingkat kesolehan seorang hamba, karena mimpi tersebut adalah buah dari tidur, yang pikiran seorang hamba tidak mungkin bisa menguasai ketika ia tidur. Dan Rasulullah tidak memberikan Ummu Sulaim, lah kok ngimpi ngono sampean, enggak. Ini pertama itu hal yang fitrah. Sempat ada pernyataan kemudian dari ananda beliau itu Anas bin Malik di hadis yang ke 96 dari Anasin radhiyallahu anhu, dari beliau menyatakan bahasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah fil mar'ati tara fil manamiha ma yara rajul. Rasul mengisahkan di sekitar Malik tentang kisah seorang wanita yang ia melihat apa-apa yang dilihat oleh laki-laki ketika ia mimpi. Saya ulang lagi. Anas menceritakan tentang kisah Rasul menceritakan bahasanya ketika seorang wanita melihat fi manamiha di mimpinya mayar rajul, apa-apa yang dialami laki-laki ketika mimpinya pula. Qal Rasul dawuh taghtasil, wajib dia mandi. Sempat muncul ada pernyataan dari Ummu Salamah, yaitu istri beliau, dalam dalam Muslim yang diceritakan bahasanya wahal yakunu hadza ya Rasulullah, wong wedok iso ngimpi to. Wong wedok yang ngimpi ngono kuwi. Rasul menyatakan qal na'am fa min aina yakunu syabahu. Kalau wanita nggak mimpi, nggak keluar mani, kemudian kemiripan anak dari mana munculnya? Paham kalimat ini Pak? Paham kalimat ini kira-kira? Saya ulang lagi. Ummu Salamah tanya dalam riwayat Muslim, wahal yakunu hada ya Rasulullah, apa mungkin wanita itu mimpi kemudian keluar mani? Rasulullah dawuh, na'am, betul ya Ummu Salamah, laki-laki keluar mani juga mimpi, wanita pun juga keluar mani juga mimpi. Hingga belum dawuh, famin aina yakunu syabahu. Kalau nggak mimpi nggak keluar mani atau wanita nggak keluar mani, terus kemudian anak itu mirip dari mana kemudian? Kan buka kemungkinan Bapak ilmu muliakan, seorang anak mirip kayak wajah bapak, betul apa ya? Atau seorang anak mirip kayak wajah emak, kan gitu istilahnya. Atau membuka kemungkinan seorang anak nggak mirip bapak sama ibunya. Lah terus anak iso apa kira-kira? Anak tonggo? Bukan. Boleh bukan. Selama sang ayah, apalagi ibunda, menjaga kehormatan dan anak tidak mirip yang namanya bapak ataupun ibunya, membuka kemungkinan itu berasal dari kakek atau nenek-nenek sebelumnya. Sempat Rasulullah menceritakan ketika ada seorang laki-laki yang sambat pada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang masalah anak yang nggak mirip sama dia dan juga pasangannya. Rasul bertanya, halakal ibil, jenengan punya unta nggak kira-kira? Pirsa unta nggih? Unta warnanya apa? Unta warnanya apa onta? Ada yang coklat, ada yang hitam, betul apa ya? Suatu ketika Rasul tanya, apakah ada di antara onta kalian aar? Aar itu belang. Ada coklatnya, ada hitamnya, ada putihnya. Ya beliau dawuh, asa ayakuna naza'ahu irqud. Bisa jadi onta tersebut atau anak tersebut, saya ulang lagi, asa ayakuna naza'ahu irqun, bisa jadi onta belang tadi atau anak yang beda dengan orang tuanya tersebut, naza'ahu irqun, berasal dari genetika orang-orang sebelum kalian, yaitu nenekmu dan kakekmu. Mungkin gak kira-kira Pak? Mungkin gak kira-kira? Wallahi Pak, saya punya teman SD hitam kayak Malika gitu Pak. Suaminya pun sama hitam, anaknya putih kayak Cina, cantik jelita.
Nah kan gini, kok iso yo? Wong sampai teman saya bilang gini, lah iya har, praine elek lho padahal anak ayu lho. Kon ngomong elek lho, kok nggawe tak gitu sama saya juga. Ini gambar dari Rasulullah SAW. Wajib kita memahami bersama, tidak mudah untuk suudzon. Wajib tanamkan husnudzon. Ketika anak tidak mirip, membuka kemungkinan mirip sama kakek-kakek atau orang tua sebelum kita. Di antara kita Pak, ada mirip sama bakungnya. Entah bakung dari kita atau bakung dari istri kita. Yang ngomong biasa-biasanya, ngomong siapa? Biasa orang lain yang ngomong. Entah neneknya, entah buliknya atau budenya. Lah iya anakmu lu aja kayak mas iki, ya mas apa? Ya masnya bapakmu, didelok-delok iya, fotone didelok iya mirip. Inilah gambaran kita bersama dari kisah dari Ummu Sulaim serta Anas bin Malik ini Pak, di mana seorang laki dan perempuan itu punya sifat yang sama. Termasuk ini Pak membuka kemungkinan pula ada pernyataan kapan seorang anak itu mirip kayak orang tuanya. Kapan mirip bapaknya? Ada satu redaksi dari Imam Muslim ketika Rasul menyatakan satu kalimat ini, idza alama uha ma'u rajuli asbahahul walad akhwalahu. Ketika air mani dari sang perempuan, dari sang istri ini lebih menguasai dari air mani laki-laki atau sang suami, asbahul walad akhwalahu, maka sang anak ini mirip kayak akhwalahu, paman-paman dari jalur bibinya, dari jalur ibunya. Kholun atau kholatun itu adalah keluarga dari pihak ibu. Kalau amun atau amatun itu keluarga dari pihak ayah. Rasulullah menyatakan ketika air mani perempuan lebih menguasai dari air mani laki-laki, yaitu pasangannya sang suami, maka sang anak mirip kayak keluarga dari sang ibunda. Kebalikannya beliau menyatakan wa idza alama urrajuli ma'aha, ketika air mani laki-laki lebih menguasai air mani perempuan, asbaha a'mamahu, maka sang anak mirip kayak keluarga sang ayah, paman-pamannya. Paham sekilas? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut tentang hadis yang berikutnya? Silakan. Jelas kira-kira Pak? Jelas, benar. Saya masuk di hadis yang berikutnya, di hadis yang ke-97 dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini Pak dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, juga oleh Imam Khuzaimah, tapi derajat hadisnya adalah lemah, dhaif. Dari seorang sahabiah bernama Aisyah radhiyallahu anha, itu Ummul Mukminin, yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtasil min arba'in, yang belum menceritakan Nabi itu mandi dari 4 perkara. Yang pertama minal janabati, dari mandi junub, dengan sebab junub. Sebab pertama ini kesepakatan seluruh kaum muslimin dan ulama kaum muslimin yang menetapkan junub di antara penyebab wajibnya seorang untuk mandi besar. Yang kedua kata beliau radhiyallahu anha, wa yaumul jum'ati, dan hari Jumat beliau mandi. Ini akan membawa berita di hadis yang berikutnya, apakah mandi junub, mandi Jumat ini wajib ataukah tidak. Nanti yang membawa berita nanti Pak seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri di hadis yang ke-99, dan hadis yang berikutnya hadis yang dari Samurah bin Jundub, hadis yang ke-100, pembahasan tentang masalah mandi Jumat, apakah wajibkah ataukah pilihan ataukah sunnahkah. Yang ketiga kata beliau radhiyallahu anha, wa minal hijamati, dengan sebab berbekam. Para ulama sepakat bekam tidak menyebabkan seorang hamba wajib mandi junub. Yang keempat kata beliau, wa min ghusl mayyit, termasuk dari memandikan yang namanya jenazah alias mayit. Ada satu kalimat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW dawuh kalimat ini. Jadi Abdullah bin Abbas menyatakan
Rasulullah SAW dawuh kalimat ini, man ghassala mayyitan, barang siapa di antara panjenengan yang memandikan mayit, ngapunten, memandikan mayit ini maksimalkan orang yang memandikan adalah orang-orang dari pihak keluarga, atau yang kedua orang-orang yang punya bekal agama, yang tahu betul tentang masalah tata cara memandikan jenazah. Yang ketiga, ini harga mutlak, siapapun yang memandikan jenazah wajib dan wajib dan wajib untuk menutup semua aib jenazah. Apa maksudnya kalimat ini kira-kira? Misal jenazahnya matanya melotot, dimeremno gak iso, kan ada buka kemungkinan Pak, jenazahnya matanya melotot, dimeremno gak iso, merenno gak iso, cerita nang jopo jenazah melek wong iki, ya apa iki melek, cerita nang dindi. Kemudian saya menyatakan Pak, orang semacam ini, orang lambe turah semacam ini tidak punya hak memandikan jenazah. Paham sekilas? Wabil khusus para mutin. Tempat kami banyak mutin semacam ini Pak, lambe turah. Hingga saya pesan sama istri saya, ada di sini istri saya pesan untuk beliau wasiat, jangan sekali-kali jenazah saya dimandikan sama fulan ataupun fulan dan fulan. Hubungin fulan kalau saya meninggal dunia nantinya. Dan tolong Pak Ibu yang Allah muliakan, mulai sekarang wasiatkan satu sama lain. Nanti kalau meninggal dunia mandikan siapa? Paham sekilas? Karena nyawa kan kita gak ikut bawa toh Pak. Bukan nanti kita pulang meninggal dunia juga ada. Wallahu ta'ala alam. 3 poin Pak ya, tentang masalah mandikan jenazah ini. Rasulullah dawuh, barang siapa di antara kalian mandikan jenazah, wa man hamalahu falyatawaddo, wa man hasala mayitan falyaghtasil. Barang siapa yang memberikan jenazah, maka dia dianjurkan untuk mandi. Wal yaktasil, hendaknya dia mandi. Ini artinya bukan mewajibkan, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man hamalahu falyatawaddo, yang membawa jenazah hendaknya dia berwudu. Ini pun juga sama, diantaranya anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan dari Abu Daud juga Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Ada satu kalimat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang beliau menceritakan bahwasanya, termasuk dari Abdullah bin Umar pula di sini Pak, yang beliau menyatakan kunna naghsilu al-mayyita, kunna nughsilu al-mayyita, kami kalangan sahabat di zaman kami memberikan para jenazah, fa minna man yahtasil, ada di antara kami yang mandi setelah memberikan jenazah, ada di antara kami yang mandi setelah memberikan jenazah, wa minna man la yahtasil, dan ada di antara kami pula yang tidak mandi setelah memandikan jenazah. Jadi ini pilihan. Hadis ini derajatnya dhaif, cuma sebagai pelajaran bersama bahwasanya mandikan jenazah bukan hukumnya wajib setelah kemudian ia mandi besar di sana. Kita masuk hadis yang ke-98. Masih nututin waktu saya kira-kira? Hadis yang ke-98 ini Pak muliakan, dari seorang sahabat, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengisahkan tentang kisah bikisati Tsumamah ibnu Uthalin, seorang laki-laki bernama Tsumamah ibnu Uthalin. Tsumamah pakai sa, Tsumamah ibnu Uthalin. Angel. Siapa nama sahabat ini Pak namanya? Tsumamah ibn Uthalin. Tsumamah bin Uthalin ini Pak, kisahnya lucu. Saya printkan kembali ini print-printnya. Dikasihkan di sini dalam hadis ini Pak, tentang kisah Tsumamah bin Utsal, indama aslam, kata Bukhari menyatakan ketika Utsal ini, Tsumamah ini masuk Islam, amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila, Nabi perintahkan Tsumamah bin Utsal untuk mandi. Kisah hadis ini, redaksi ini dalam kitab Musannaf Abdul Razak ibn Humam As-Sun'ani rahimahullah ta'ala. Derajatnya sahih, cuma aslinya berasal dari riwayat Imam Bukhari. Jangan pahami Pak,
Kisah yang pertama tadi dalam kisah Tsumamah ini, beliau diberitakan Rasulullah SAW untuk mandi, betul apa ya? Dalam kisah Bukhari beda lagi Pak, ini kisahnya lucu Pak. Dalam kisah Bukhari ini Pak Ibu muliakan, Tsumamah ini adalah seorang tokoh, wa kana sayyidu Bani Hanifah. Beliau tokoh pemimpin di antara pemimpin Bani Hanifah. Bani Hanifah bani yang besar, kabilah cukup besar. Arada an yadhhaba liya'tamira wa huwa ala syarikihi wa huwa ala syirkihi wa ala tariqatil musyrikin. Tsumamah ini Pak Ibu Allah muliakan sempat ingin umroh. Di saat itu Tsumamah agamanya bukan Islam, akidahnya akidah musyrikin, akidah jahiliyah. Dia ingin umroh dengan cara-cara jahiliyah. Ini pertanda bahwasanya umroh dan haji berjalan semenjak zaman Ibrahim alaihissalam hingga zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah beliau luruskan tentang tata cara umrah dan haji dengan thariqatus shahih, dengan jalan yang terbaik, dengan tata cara yang terbaik, itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu, Tsumamah bin Utsal ini saat mau umrah ketangkap. Bakhadahu fursanu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketangkap di antara tentara Nabi yang kecil. Nabi ngirim tentara, itu ada ghazwah tentara besar, ada pula sariyah tentara kecil. Lah ini Tsumamah ketangkap tentara kecil yang jumlahnya enggak banyak. Baja'u bihi ilal Madinah, dibawa ke kota Madinah. Wa amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam farabatu ala sariyati min sawaril masjidi. Hingga kemudian oleh Rasulullah ikat Tsumamah. Gak ada yang tahu siapa Tsumamah ini sebetulnya. Yang tahu namanya Tsumamah, sudah selesai. Dari mana dia nggak tahu, kita semua dari Bani Hanifah, udah selesai urusan. Ikat di masjid, ikat di tiang masjid. Kemudian subhanallah Pak Ibu muliakan, kenapa Rasulullah perintahkan untuk mengikat Tsumamah di masjid? Perhatikan Pak Ibu, agar Tsumamah melihat tingkah laku kalangan sahabat, kalangan kaum muslimin ketika masuk masjid, keluar masjid, bagaimana muamalah beliau di masjid, kalangan sahabat di masjid, bagaimana kalangan sahabat ketika mendengar adzan, bagaimana tata cara mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran untuk Tsumamah sebetulnya. Di antara hikmah mengikat beliau di tiang masjid. Ngapunten, ketika diikat, setiap hari Rasulullah tanya kepada beliau. Setiap hari Rasulullah tanya kepada Tsumamah, bikuli yaumin yamur alaihi kama fi sahih Bukhari. Nabi lewat kepada Tsumamah sambil tanya, ma indaka ya Tsumamah, ya Tsumamah kon dicancang saiki, njaluk apa sampean, duwe apa sampean? Perhatikan jawaban Tsumamah, perhatikan kalimat bentuk bahasa Arab yang indah ini Pak. Perhatikan jawaban Tsumamah. Tsumamah jawab kalimat ini, in tan'am ala syakirin wa in taqtul dadamin. Ada yang tahu maknanya ini? In tan'am ala syakirin, ya Muhammad, kalau jenengan memberikan nikmat kepada saya dengan melepas saya, tan'am ala syakirin, jenengan kasih nikmat pada orang yang pandai bersyukur. Gak mungkin saya melupakan jasa panjenengan melepaskan saya dari ikatan ini. Yang kedua kata beliau, semua menceritakan, wa in taqtul dadamin, nek jenengan ya Muhammad mejahi saya, kalau jenengan membunuh saya, taqtul dadam, jenengan membunuh seorang laki-laki yang punya darah. Paham kalimat dadamin ini Pak Ibu? Dia adalah punya kabilah, dia punya keluarga, dan dia punya komunitas. Kalau ia terbunuh, gak mungkin keluarga, komunitas, kabilah akan terima. Paham sekilas kalimat ini kira-kira? Paham sekilas kalimat ini kira-kira? Ini muncul Pak di kabilah-kabilah Pak. Sempat di negara Saudi sana Pak, ngapunten, ada kisah pembunuhan seorang warga dari Mesir. Jadi ada seorang laki-laki dari Saudi, pegawai, pekerja, karena mungkin gontok-gontokan, gegeran, hingga kemudian dia berlaku sebuah kalimat atau mungkin perbuatan nggak pantas, hingga terbunuh seorang laki-laki Mesir ini. Mahkamah jalan. Sebelum dia dihukum bunuh, tentunya ada mediasi di sana.
dimediasikan dengan keluarga terbunuh, keluarga korban. Keluarga korban gak terima, meminta tebusan sebanyak 7 juta real Saudi Arabia. 1 juta real berapa rupiah kira-kira? 1 real 4.000 rupiah. Sekarang 4.200 kurang lebih. Kalau 1 juta real berarti berapa rupiah? 4 miliar. Kalau 7 juta real 28 real, 28 miliar. Kabilah Arab Saudi ini Pak siap untuk membayar, mereka urunan patungan semuanya agar Fulan As-Saudi ini gak dihukum mati. Ini gambaran kabilah sana Pak, 1 orang harganya mereka angkat bersama-sama. Sama dengan Sumamah, in taktul dadamin, ya Muhammad, jangan bunuh saya, keluarga saya, kabilah saya, komunitas saya nggak mungkin terima, akan dibalas nantinya tentunya. Hingga belum nyatakan pula, wa in kunta turidul mala fas'al ma yadan ma badalak. Kalau jenengan minta harta, minta semau jenengan, yang jenengan pirsani minta apa tak kasih. Dan satu hal Bapak Ibu muliakan, Rasulullah nggak minta sama sekali. Hingga kemudian ketika yang namanya Sumamah bilang itu, Pak, nek jenengan kasih nikmat, aku pintar bersyukur. Nek jangan bunuh saya, banyak keluarga nggak akan terima. Yang ketiga, nek jaluk donyo, tak kasih donyo. Oleh Rasulullah di hari yang ketiga, lepaskan Sumamah. Ngapunten Pak, Sumamah pergi ke satu tempat dekat yang namanya pohon korma. Di kawasan perkebunan korma, Bakta Salabi, dan dia mandi saat itu. Sumamah mandi. Suma ata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Ya Muhammad, aku Sumamah bin Utsal bersaksi jenengan ada bahwasanya tiada Rabb yang berat disembahnya Allah semata, dan jenengan ada Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Sumamah masuk Islam sebelumnya, kemudian dia mandi, bukan mandi setelah masuk. Paham sekilas kalimat ini kira-kira? Bedakan redaksi yang pertama dengan redaksi yang kedua. Redaksi pertama, Rasulullah perintahkan Sumamah mandi setelah masuk Islam. Redaksi Imam Bukhari menyatakan bahwa Sumamah mandi duluan, setelah itu kemudian dia masuk Islam. Dan mandinya Sumamah tersebut tanpa perintah dari Rasulullah SAW, karpe dewi. Sehingga ulama berselisih di sini Pak Ibu muliakan. Kelompok pertama menetapkan mandi ini tetap wajib bagi orang yang baru masuk Islam, dengan dalil dari Da'utur Rozak Ibnu Mas'ud ini, yang Rasulullah memberikan Sumamah untuk mandi ketika dia masuk Islam. Pendapat kedua menyatakan secara jumhur, menyatakan bahwasanya mandi termasuk ini dalam masuk Islam tidak diwajibkan bagi siapapun yang masuk Islam. Alasan pertama, orang masuk Islam jumlahnya nggak banyak, jumlahnya nggak sedikit. Orang masuk Islam di zaman Nabi jumlahnya nggak sedikit, banyak. Nek jumlahnya banyak dan mereka mandi semuanya, tentunya periwayatannya nggak mungkin 1 orang, 2 orang, 3 orang. Betul apa ya? Pasti riwayatnya mutawatir. Yang kedua, kata beliau di antara para ulama menyatakan bahwasanya, ingat pesan ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, mendakwakan Islam kepada ahli kitab di sana. Pesan beliau pertama kali, fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah, dakwahi mereka dan kalimat syahadat la ilaha illallah. Fa in ata'u laka bidzalika, misalnya ya Mu'adz mereka nurut untuk mau syahadat, fa akhbirhum anallahu ta'ala alim khamsus shalawatin fi kulli yawm wa lailatin. Kasih tahu yang kedua, nek memang nurut, Allah wajibkan untuk mereka semuanya, Allah wajibkan sholat sehari semalam 5 kali dalam sehari, bukan dituntut untuk mandi. Paham sekelas kisah ini Bapak Ibu? Wallahu ta'ala al-biswab. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Untuk yang baru masuk Islam kan, Nggih. ada perintah sholat. Dan sholat itu harus bersih dari hadas. Yang untuk orang yang belum masuk Islam kan nggak mengenal mandi, yang belum pernah nggak tahu bebas. Betul. Terus? Nah, terus kalau sholat ya kan harus mandi lagi. Betul. Itu gimana? Barakallahu fiikum. Baru mandi.
Ada pertanyaan terkait tentang masalah orang sebelum masuk Islam yang buka kemungkinan ketika ia sebelum masuk Islam dalam keadaan hadas besar, entah nifas atau haid. Betul apa ya Pak Ibu? Masa orang Islam gak wajib mandi? Imam Syafi'i menyatakan, kalau Imam Syafi'i bi an man wajada minhu hala kufrihi ma yujibul ghusl fa wajaba alaihi ghusl inda islamihi. Beliau menyatakan ketika seorang hamba di masa kufurnya dia, di masa kafirnya dia, ada perkara-perkara setelah ia masuk Islam yang mewajibkan dirinya untuk mandi, maka setelah ia masuk Islam hukum mandi menjadi wajib. Saya ulang lagi, beliau menyatakan anna man wajada minhu hala kufri ma yujibul ghusl, tentang perkara orang-orang non muslim yang di masa ke non muslimnya mereka ada perkara-perkara yang membuat mereka wajib untuk mandi setelah mereka masuk Islam. Terlebih wajaba alail ghusl inda islami, maka setelah masuk Islam wajib ia mandi di sana. Contoh masalah haid dan nifas tadi atau junub tadi. Tapi sebab keislaman tidak mutlak mewajibkan seseorang untuk wajib mandi. Contoh misalnya ada seorang wanita sebelum ini dia haid, dia nifas, dia keramas mandi kemudian tanpa niat mandi besar, kemudian dia masuk Islam, apakah wajib mandi kemudian? Tidak. Paham sekelas ini kira-kira? Ketika saat dia masuk Islam dalam keadaan junub, maka wajib untuk mandi. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini yang saya pegang, ini saya ambil. Boleh langsung sholat. Iya, barakallahu fikum. Yang lain Bapak Ibu? Cukup kira-kira? Cukup nggih, semoga bermanfaat. Kita bahas hari ini Pak hadis yang ke-95, 96, 97 dan hadis yang ke-98. Ingatkan kami biar teman berikutnya kita bahas hadis yang ke-99 dan hadis yang ke-100 dari seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id ini pula Pak, nanti kita temukan di hadis ini dalam kitab Bulughul Maram, banyak riwayat dari beliau, dan beliau di antara kalangan sahabat yang memberikan sekian banyak kontribusi riwayat hadis. Selain Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anhuma, kemudian Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id Al-Khudri. 7 orang inilah nama-nama kalangan sahabat yang banyak ngasih kontribusi hadis kepada kalangan kaum muslimin. Saya ulang lagi Pak, yang pertama siapa tadi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang ketiga Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang kelima Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang keenam Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat dan berkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dan memaafkan. Aku qouli hada subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.